Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat melayani dan selamat beribadah kepada Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul bersama Grace Ministry Church. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun keadaan saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, tertib, namun sukacita, memuji memuliakan namanya, mengucap syukur, berdoa, setelah mendengarkan pemberitaan firman. Bila hati kita diubahkan, hidup kita diubahkan menjadi hidup yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi hidup total memuliakan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk bergabung menjadi anggota Grace Ministry Church, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar 081803046550. Mari kita bersama-sama sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, kita mempersiapkan diri, kita bersaat teduh, membacakan doa secara pribadi, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan untuk bisa datang kepada Tuhan di hadirat-Nya yang maha tinggi, yang maha kudus. Kita mohon bimbingan penyertaan Roh Kudus. Mari kita bersatu teduh. Amin. Mari kita memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Terpujilah Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Mari kita naikkan pujian Terpujilah Tuhan dengan penuh sukacita.
kita teruskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari begitu banyak problem dan tekanan hidup yang kita hadapi. Tetapi manakala kita menerima berkat, manakala kita mengalami sukacita, manakala kita melihat begitu banyak kebaikan Tuhan, dan terlebih lagi iman kita dijaga, masih bisa melayani Dia dengan segenap hati. Semuanya itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena anugerah-Nya. Dan biarlah kita mengingat satu hal ini, apapun yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, meninggikan Dia, semua karena anugerah-Nya. Mari kita pujikan pujian semua karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.
Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan hidup. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Kami boleh mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani, berkat kecukupan Tuhan, berkat makanan dan minuman, keuangan, dan begitu banyak berkat-berkat yang lain yang kami terima. Khususnya iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yang masih terus Engkau pelihara, Engkau kuatkan hari lepas hari. Bapa, kami bersyukur atas semuanya itu. Kami juga tidak lupa bersyukur begitu banyak campur tangan Tuhan di dalam permasalahan, problem, kesesakan, kesukaran yang hidup kami alami, di dalam hidup yang kami alami. Tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, kami pasti akan kehilangan. Kami pasti binasa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan. Pada pagi hari ini kami menyadari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang begitu terang benderang di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Engkau mengetahui bahkan dari lubuk hati kami yang paling dalam segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam perkataan, sikap, motivasi, perbuatan, semuanya terang benderang di hadapan-Mu, dan kami seringkali melukai orang lain, merugikan orang lain, bahkan dengan sikap yang tegar tengkuk kami ingin melakukannya sebagai balas dendam. Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dan sebelum kami melanjutkan ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini, kami mohon kemurahan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di Golgota membasuh setiap kami satu persatu, sehingga melayakkan kami datang di hadirat-Mu. Dan kalau pada pagi hari ini kami akan mendengar sebentar lagi pemberitaan firman Tuhan, Bapa, biar Roh Kudus memimpin kami, memberikan tuntunan pada firman yang diberitakan. Bahkan kami diubahkan dan diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami sadar bahwa dimanapun Injil firman Tuhan diberitakan, setan, iblis, dan kroni-kroninya pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon kekuatan daripada-Mu untuk menghadapi segala serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun. Baik itu pikiran yang membara kemana-mana, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ataupun lelah dan masih mengantuk di pagi-pagi hari yang seperti ini. Bapa, biarlah dengan Roh-Mu kami diberikan kesegaran. Dan bahkan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, yang terkendala oleh tempat atau waktu untuk kami beribadah secara real di gereja-gereja. Bahkan di tempat kami mungkin tidak ada gereja, tidak ada hamba Tuhan yang lain. Biarlah melalui ibadah online yang sederhana ini menjadi berkat. Dan kami diubahkan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang mempersiapkan firman-Mu, tambahi, ubahkan, kurangi, sehingga apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang telah diberitakan tumbuh, berbuah lebat, manis, bagi kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, kami juga mempersiapkan untuk persembahan yang akan kami berikan sebagai respon pemberitaan firman Tuhan, sebagai bentuk sukacita, ucapan syukur karena campur tangan dan pertolongan Tuhan.
Bila berkat ini dikelola sedemikian rupa oleh tangan-tangan yang Engkau berkati untuk menolong sesama, untuk memberitakan Injil kabar baik, Injil salib Kristus, dan di atas semuanya itu nama-Mu yang makin ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa bangsa dan negara kami sudah melewati pemilu, dan kami sudah boleh memperoleh pemimpin yang baru terlepas daripada sengketa yang masih menjadi persoalan saat ini. Kami memohon kemurahan-Mu, dan biarlah semua pihak senantiasa memikirkan kesejahteraan, keharmonisan, keutuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kesejahteraan rakyat dipikirkan, diutamakan lebih dari apapun. Berkati para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Bahkan kami memohon kemurahan-Mu ya Tuhan, Kau berkati tempat di mana kami tinggal, tempat di mana Engkau menempatkan kami untuk melayani, untuk bekerja, untuk tinggal. Karena kami sadar ya Tuhan, tanpa berkat kemurahan semuanya akan sia-sia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk begitu banyak bencana di tempat ini, di negara kami, baik itu tanah longsor, banjir. Kami mohon kemurahan ya Tuhan untuk memberkati instansi yang berkaitan untuk melakukan tugasnya dengan baik, untuk menolong rakyat kecil, sehingga penderitaan mereka boleh diringankan. Untuk itu kami mohon kemurahan dan campur tangan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk keluarga Ibu Nagawati, khususnya untuk anaknya yang akan melanjutkan studi di BINUS Malang, jauh dari orang tuanya. Biarlah ya Tuhan Kau memimpin, membimbing, memberikan hikmat anak ini sedemikian rupa sehingga dia boleh menempuh studi, dan Kau pakai segala waktunya, Kau jauhkan dari segala pergaulan yang buruk, dan Kau berkati orang tuanya untuk terus bisa menopang membiayai selama studinya. Dan terutama kami berdoa secara khusus agar imannya tetap dijaga, tetap dipelihara untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami juga berdoa untuk Saudara Theo yang mungkin di persimpangan sedang bingung untuk memilih antara studi di Korea, di Jepang, ataupun di ITS, bahkan di Australia. Bapak kiranya Roh Kudus terus memberikan hikmat kepada dia, di mana Engkau berkehendak dia untuk studi. Berkati juga orang tuanya untuk mempersiapkan segala dana dan upaya yang terbaik bagi masa depan anaknya. Kami sadar bahwa masa depannya ada di tangan seutuhnya. Dan Kau berkati keluarga ini juga di dalam pekerjaan usahanya, supaya terus bisa menopang studi dari anak satu-satunya ini. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk keluarga Bapak Agustinus yang secara khusus telah jatuh ke dalam dosa game online, padahal dia masih berusia sangat muda, kelas 4 SD. Bahkan dengan game online dan ketagihan game online ini telah membobol ATM dari orang tuanya. Bapak kiranya ya Roh Kudus menolong, memberikan hikmat kepada anak yang masih muda ini, sangat-sangat muda. Kiranya Kau rompas masa depannya yang telah digerogoti, dipolusi oleh dosa game online. Kami mohon kekuatan-Mu untuk Pak Agustinus serta Bu Marta untuk tetap dengan kasih membimbing anak yang masih muda ini. Dan kami mendoakan untuk masa depannya ya Tuhan, biar Engkau terus menopang.
Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan ekonomi, kebangkrutan, total habis-habisan, khususnya untuk Bapak Rizal, untuk Bapak Rudi, untuk Bapak Gigi. Bapak Engkau mengetahui satu persatu keadaan mereka. Kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat pada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan Kau berikan yang dibutuhkan supaya mereka boleh bangkit kembali dan memakai berkat-berkat-Mu untuk melayani Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk anak-anak mereka, biar anak-anak mereka tetap bersama dengan orang tuanya beriman teguh kepada Yesus Juru Selamat kami. Dan mereka tidak putus asa, tidak pudar iman dan pengharapan. Sebaliknya, dengan semuanya peristiwa itu yang terjadi, mereka bisa merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan atas hidup mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, karena begitu beratnya tekanan hidup yang mereka hadapi. Bapa, biar Roh Kudus menarik mereka kembali dari jerat tipuan dunia ini untuk mengikut Tuhan dan dipakai Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk mereka, asal Engkau jamah. Kami percaya mereka dipulihkan, disembuhkan. Kami sungguh mohon belas kasihan, kemurahan, dan biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan mereka bahwa masih ada Engkau di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi. Biarlah mereka menikmati cinta kasih Tuhan, dihiburkan kembali, dikuatkan, dan dipulihkan rohnya menjadi roh yang girang, penuh sukacita, karena kemurahan Tuhan mereka sudah disembuhkan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta, pastor, penginjil, para misionaris, bahkan pelayan awam yang pada pagi hari ini bersama-sama memberitakan firman di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Bapa, biar Roh Kudus mengontrol, mengarahkan khotbah yang mereka lakukan. Biarlah pemberitaan firman itu boleh membangun jemaat, dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan banyak jiwa boleh dibawa datang kepada Kristus, percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan satu lagi pujian, Selamat di tangan Yesus. Keselamatan hanya datang dari Yesus. Saat kita percaya sepenuhnya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Dia menguasai hidup kita, Dia campur tangan, Dia peduli, Dia memelihara kita. Mari pada pagi hari ini kita pujikan dengan penuh sukacita pujian Selamat di tangan Yesus.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 37 ayat 5. Sangat pendek ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Khotbah pagi hari ini menyangkut serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tertekan oleh beban hidup. Apakah itu pekerjaan, karir, hutang piutang, masa depan, pasangan hidup, dan sebagainya. Saking tertekannya sampai stres, sampai depresi, tidak bisa menikmati hidup. Selalu komplain kepada Tuhan, lupa bersyukur dan sebagainya. Problem persoalan kadang muncul atau timbul dari diri sendiri. Membandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain. Tidak bisa memaafkan diri sendiri karena kegagalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dalam segala hal. Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia tahu persis apa yang kita rasakan. Kecenderungan kita hanya mempercayai hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Setelah itu menguntungkan diri sendiri, baru kita percaya. Dan natur kita sebagai orang berdosa memang demikian. Tidak sabaran, mudah berubah-ubah. Sebentar ini, sebentar ini itu. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 ini sangat jelas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan atau urusanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak. Bicara tentang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita semestinya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Total, sepenuhnya, seutuhnya, bukan setengah-setengah. Kalau menyerahkan kepada Tuhan, jangan lagi gandoli. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, total serahkan kepada Tuhan. Segala perkara, segala urusan kita. Jangan lagi mengatur-ngatur Allah seolah-olah Dia tidak tahu kalau tidak kita arahkan. Kalau tidak kita beritahu. Yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa itu Dia, Tuhan atau saudara. Jangan memperlakukan Allah seperti jin lampu ajaib yang pasti menuruti segala apa maunya saudara. Dan iblis bisa melakukannya seolah-olah itu dari Allah. Supaya saudara di dalam berdoa terus melakukannya dengan motivasi yang sama. Ya kan? Begitu kalau jin lampu ajaib. Kita minta ini, dia turuti. Kita minta itu, dia turuti. Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Dengan keyakinan bahwa Dia akan bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya. Sekali lagi ingat, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia bebas melakukan apa saja berdasarkan kedaulatannya.
berdasarkan hikmat-Nya, berdasarkan kehendak-Nya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu. Karena kita tidak tahu, bahkan satu detik hidup kita ke depan kita tidak tahu. Tetapi Dia pencipta langit dan bumi ini tahu apa yang akan terjadi. Lantas mengapa kita tidak menyerahkan semuanya kepada Dia? Sambil tetap terus berusaha dengan iman dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, kalau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, jangan intervensi hanya untuk memuaskan rasa penasaran, keegoisan diri sendiri. Tentu kita harus punya planning, perencanaan dalam hidup ini, serapi mungkin, dan berusaha semaksimal mungkin untuk goal, mencapai yang terbaik di masa depan. Tapi ingat, biarlah semuanya itu kehendaknya yang jadi. Kita letakkan segala perencanaan kita, rancangan hidup kita ke tangan Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi. Sekali lagi ingat, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Rancangan dan ketetapannya dalam hidup ini sungguh baik dan sempurna. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, takut, cemas di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tidak perlu ditakutkan lagi, tidak perlu dicepaskan lagi, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Menjalani hidup dengan iman dalam bimbingan pimpinan Tuhan setiap hari. Ada orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Padahal dia sangat percaya kedaulatan Tuhan, Allah yang berkuasa. Bahkan mungkin dia sudah diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan, tetap saja khawatir. Punya banyak mobil mewah, tetapi supir yang mengemudikan mobil tersebut karena takut nabrak. Punya deposito banyak, tidak bisa makan enak sembarangan karena takut keracunan dan sebagainya. Semua itu akan menimbulkan sakit penyakit dan malah tidak bisa menikmati hidup ini. Menikmati hidup yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Sementara dalam hal kekuasaan, posisi dan jabatan juga demikian. Ada batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan terhadap kekuasaan, baik itu raja maupun pemerintah, yang harus dipenuhi, yaitu bekerja demi kebaikan bersama, dan memerintah serta mengarahkan rakyat dengan keadilan dan kebenaran yang sejati. Semuanya dikerjakan untuk kesejahteraan dan kesentosaan rakyat. Jangan terlalu sombong karena menganggap diri penting. Ingatlah bahwa mereka juga adalah rakyat Allah. Pada saat kita menyanyiakan posisi jabatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, ingat, rakyat itu juga milik Allah. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, percayalah kepadanya. Kalau kita bandingkan dengan ajaran yang populer di dunia ini, bahkan di banyak gereja, percayalah pada dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengingat melihat tatur kita sebagai manusia yang berdosa, yang cenderung pada kejahatan, sebagai ciptaan yang tidak maha tahu dan maha kuasa, apa yang diharapkan dari natur kita yang berdosa kalau kita percaya pada diri sendiri? Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita satu detik ke depan.
Apa yang bisa kita percayakan pada diri kita sebagai natur orang yang berdosa, di mana hati, kehendak, pikiran kita telah terpolusi oleh dosa yang kacau balau, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Oleh sebab itu ganti self-confidence, percaya pada diri sendiri menjadi God confidence, percaya kepada Allah. Percaya pada rencana dan rancang Tuhan yang sungguh baik dan sempurna. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara termasuk orang yang percaya, janji ini berlaku buat saudara. Kalau saudara tidak percaya Kristus, janji ini tidak berlaku untuk saudara. Bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kita. Sekalipun kita belum mengetahui apa kebaikan yang bagi kita, namun kita bisa percaya. Suatu saat kita akan tahu. Paling tidak nanti di surga kita akan tahu. Kita mengetahui atau belum, tetap percaya. Mau jatuh, mau bangun, mau diberkati secara melimpah ataupun secara sedikit demi sedikit, kita tetap percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun kita belum tahu apa itu kebaikannya, namun kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus itu sungguh baik. Firman Tuhan di sini menekankan pentingnya percaya pada rencana dan kebijaksanaan Tuhan di dalam mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya. Jangan setengah-setengah. Jangan separuh-separuh. Mengapa sepenuhnya? Karena Dia Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apapun, bahkan yang mustahil dalam pandangan manusia. Dia juga Maha tahu. Dia tidak membutuhkan nasihat, pemberitahuan dari siapapun. Maka percayakanlah kepada Juru Selamat, kepada Allah yang punya langit dan bumi ini. Di sisi lain kita wajib melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Kalau mau makan, ya harus bekerja. Kalau sakit, ya ke dokter. Kalau mau lulus, ya belajar. Semua dilakukan sambil berdoa mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Karena apapun hasilnya itu, baik atau tidak dalam ukuran kita, kita tetap percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara mau jatuh, terpuruk, percaya. Kalau saudara percaya, janji itu berlaku buat saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percaya kepada Allah. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak mungkin Bapa yang kita kenal, yang sungguh baik di dalam Kristus, memberikan ular kepada kita saat kita meminta roti. Percayalah pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu berarti kita siap untuk mengikuti kehendak-Nya di dalam segala hal. Bahkan yang di dalam pikiran kita, di dalam hikmat kita, yang sudah terpolusi oleh dosa, itu merugikan kita. Itu tidak menguntungkan kita. Namun kita percaya, Roma 8 ayat 28. Bahwa itu semua juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita.
percaya pada Tuhan berarti kita siap untuk mengikuti kehendak-Nya dalam segala hal, dari yang sepele sampai yang complicated. Banyak hal yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Tetapi apapun itu, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini perlunya kesetiaan dan ketekunan di dalam percaya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan hikmat kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Tapi mari kita tetap setia mengikut Tuhan, tekun melayani Dia, dan percaya kepada Dia di dalam segala perkara yang kita hadapi. Percaya pada Tuhan bukan hanya satu tindakan, tetapi suatu sikap hati yang berkelanjutan, yang memerlukan kesetiaan dan ketekunan yang tinggi. Tidak selamanya pelayanan itu jalan mulus seperti tol gitu ya. Semakin kita melayani Tuhan, serangan itu akan semakin banyak. Iblis akan menyerang kita dari berbagai macam sisi. Baik itu terhadap langsung pada diri kita, ataupun keluarga kita, ataupun orang-orang yang kita kasihi. Sampai kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dan sebagainya. Tentu kita kecewa, bisa kecewa dan putus asa manakala yang kita harapkan tak kunjung terwujud juga. Maka saat itulah kita membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti gagal. Mari kita tetap setia dengan tekun mengikut melayani Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun problem, kesukaran dan tekanan hidup yang kita hadapi saat ini, percayakan kepada Tuhan. Dia adalah sumber solusi. Sekalipun sudah ikut dalam konselor dengan membayar tarif yang cukup mahal, dia juga adalah orang berdosa. Sekalipun dia titelnya sangat tinggi dan reputasinya sangat bagus, maka jalan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Ia akan bertindak. Ia bertindak dengan otoritas dan dalam kedaulatannya penuh, yang baik dan sempurna. Ia bertindak dengan kasih dan hikmatnya. Ia bertindak dan yang terjadi adalah sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang terjadi di dunia ini, saudara, kalau sudah terjadi, ya itulah kehendaknya. Dan kalau ia bertindak, siapa yang dapat melawan? Dia Maha Kuasa. Kuasanya melebihi apapun. Sekalipun pintu tertutup rapat, akan terbuka kalau ia punya kehendak. Sekalipun jalan buntu di mana-mana, akan tanpa hambatan, akan terbuka. Dia mempunyai kuasa. Dan di dalam hikmatnya, dia mempunyai belas kasihan khususnya kepada orang-orang percaya. Sekalipun mungkin kita ditindas oleh penguasa, disiksa oleh penguasa, oleh orang-orang yang menekan kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita suatu saat nanti akan dibebaskan. Sekali lagi, dituntut kesetiaan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Tidak mengatur-atur Tuhan menurut kemauan sendiri. Tidak memperlakukan Tuhan seperti jin lampu Aladin, agar menuruti apa saja yang kita minta. Tapi mari kita menyerahkan apapun yang kita inginkan, yang kita idamkan, yang kita impikan dalam rancangan ketetapannya dan kehendaknya yang sempurna.
Sekali lagi dituntut untuk setia dalam menjalankan kehendak Tuhan setelah kita menyerahkan urusan kita kepadanya. Kalau sudah percaya kepada Dia, sabar menunggu, berserahlah penuh, berusaha sebaik mungkin dan percaya kehendaknya yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Maka lepaskan segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam menghadapi hari demi hari. Mari kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita mempercayai Tuhan dalam segala hal. Di dalam segala hal keputusan yang kita rancang, yang kita buat, apakah itu keuangan, karir, hubungan, dan sebagainya. Mari kita menerapkan prinsip menyerahkan urusan kita, segala urusan kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam komunitas gereja, mari kita saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain di dalam menyerahkan urusan kita kepada Tuhan, apalagi dalam hal pelayanan. Menjadi komunitas yang saling mendukung dalam waktu kesulitan, mendorong satu sama yang lain untuk mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan Mazmur 37 ayat 5 ini, mari kita bersama-sama di dalam komunitas kita saling memperkuat di dalam iman, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, selalu mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita makin mengerti kebenaran, maka kita makin bersyukur. Kita menyadari ketidaklayakan kita, tapi kita dilayakkan dalam Kristus, kita bersyukur. Terlebih lagi dengan mensupport, mendukung pelayanan, atau bahkan terjun langsung dalam pelayanan. Saling menolong, saling menguatkan, yang kuat menolong yang lemah. Ada kesatuan di dalam iman, di dalam keluarga besar orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, mari menyerahkan urusan segala perkara kita kepada Tuhan dengan percaya bahwa Dia mengerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun sekarang kita belum tahu apa kebaikannya bagi kita saat ini. Dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya dan bukan setengah-setengah. Setengah percaya kepada Tuhan, setengah berjalan sendiri. Dengan mempercayakan sepenuhnya, total kepada Tuhan, kita membebaskan diri kita dari segala kecemasan dan ketakutan. Dan kita sadar bahwa Dia akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya yang baik. Percayalah sepenuhnya terhadap perancangan, ketetapan, dan kehendak-Nya yang sungguh baik dan sempurna dalam hidup ini. Sadari bahwa doa-doa yang dikabulkan hanya yang sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Jangan sampai kita membiarkan diri tertekan oleh hidup yang membuat kita pudar pengharapan. Tapi kita harus mengingat masih ada Tuhan. Maka serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia dan lakukan kehendak-Nya dalam firman-Nya. Mari kita merenungkan sekali lagi dan menerapkan ajaran Tuhan melalui Mazmur 37 ayat 5, bahwa dalam kehidupan pribadi dan komunitas kita serta
saling mendukung di dalam percaya pada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Apapun upaya kita, perjuangan kita dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia yang bertindak, biarlah kehendak-Nya yang jadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak lagi cemas, takut, khawatir menjalani hidup ini hari lepas hari di tengah-tengah kesulitan yang mungkin kami hadapi saat ini. Bapa di surga, ampunilah kami saat kami mengingat kondisi kami dan melupakan Engkau, dan kami membiarkan diri kami dijerat sedemikian rupa dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, hingga melupakan Engkau. Pagi hari ini kami memohon kuat kuasa-Mu menolong kami, supaya kami bangun kembali, bangkit kembali dari segala keterpurukan yang kami hadapi. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami, setiap langkah kami, setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, supaya kami tidak salah langkah, ya Tuhan. Dan pada pagi hari kami berkomitmen, kami mau hidup memuliakan Tuhan. Di dalam bisnis kami, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam aktivitas kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami, menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri untuk hal yang sia-sia. Tapi kami mau memprioritaskan hidup kami pada hal yang bernilai kekal di dalam Kristus, dalam Juru Selamat. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan mendengarkan pujian Kuasa-Mu dan Nama-Mu.
Pujikan doksologi. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Sedikit pengumuman saja bahwa kelas STOS Sekolah Teologi Online Surabaya membuka kelas untuk mata kuliah baru, yaitu Iman Pertobatan, Bibliologi, dan Kristologi. Silakan saudara yang mau bergabung dan ikut kelas ini yang kita lakukan pada malam jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara bisa mendaftarkan di nomor WA 081803046550. Terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini selesai. Tuhan memberkati.